Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Lestari dari Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester yang bertemakan kasus-kasus korupsi pejabat pemerintah. Apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan penyebab korupsi diantaranya adalah yaitu menurut Robert Kiyotard, teori CDMA, corruption sama dengan directionary plus monopoly minus accountability. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kemudian teori Mens and Scheme dari Robert Merton. Teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lalu, teori solidaritas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Dan yang terakhir, menurut Jack Bolone, teori GONE, Greed, Opportunity, Need, Expose. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan, need, dan pengungkapan, expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Lalu di sini saya akan memberikan beberapa contoh kasus-kasus korupsi pejabat pemerintah. Yang pertama ada kasus korupsi BLBI. Samsul dan Iji diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syarifuddin. Perbuatan Syarifuddin yang menerbitkan SKL BLBI kepada Samsul itu disinyalir merugikan keuangan negara sejumlah 4,58 triliun. Kerugian keuangan negara itu merupakan selisih antara kewajiban yang belum diselesaikan Samsul sebesar 4,8 triliun dengan hasil penjualan piutang oleh PT Perusahaan Pengelola Aset atau PT PPA pada tahun 2017 sebesar 220 miliar. Menurut Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif pada tahun 2019, kasus ini bermula saat BPPN dan Samsul menandatangani penyelesaian pengambil alihan pengelolaan BDNI melalui Master Settlements Acquisition Agreement atau MSAA pada 21 September 1998. Dalam MSAA tersebut disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan Samsul Nur Salim sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya baik secara tunai maupun berupa penyerahan aset. Secara total, kewajiban Samsul Nur Salim selaku pemegang saham pengendali BDNI adalah 47,258 triliun. Kewajiban tersebut dikurangi dengan aset sejumlah 18,85 triliun, termasuk diantaranya pinjaman kepada petani petambak sebesar 4,8 triliun. Yang kedua, ada kasus korupsi IKTP. Salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang dilakukan oleh pejabat negara adalah kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP yang didalangi oleh Setia Novanto atau lebih akrab dengan panggilan Setnov. Pada tanggal 17 Juli 2017, Setia Novanto yang dalam
periode tersebut sedang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum DPR RI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan IKTP. Pemerintah telah mengkonfirmasi Setnov ditetapkan sebagai tersangka karena telah memiliki peran penting sebagai penentu untuk menguntungkan dirinya sendiri dan beberapa pejabat lain dengan merugikan keuangan negara yang berasal dari anggaran belanja dan pendapatan nasional atau APBN yang sudah ditetapkan untuk menandai proyek pengadaan IKTP sebesar 2,3 triliun dari total anggaran 5,9 triliun. Pada saat menjalankan proyek pengadaan IKTP, ada beberapa peranan yang signifikan dalam penyalahgunaan dana anggaran. Rincian kesepakatan pembagian anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, 51% atau sejumlah 2,662 triliun dipergunakan untuk belanja modal atau real pembiayaan proyek. Yang kedua, 5,558 triliun yang dibagi kepada itu beberapa pejabat Kemendagri termasuk Irma dan Sugiharto sebanyak 7% atau sejumlah 365,4 miliar. Kemudian anggota Komisaris 2 DPR sebanyak 5% atau sejumlah 261 miliar. Kemudian Setio Novanto dan Andi Agustinus 11% atau sejumlah 574,2 miliar. Lalu ada Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazarudin sebanyak 11% atau sejumlah 574,2 miliar. Dan keuntungan rekan proyek sebanyak 15% atau sejumlah 783 miliar. Dan yang kasus terakhir ini ada kasus korupsi proyek Hambalan. Pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Sentul, Bogor, Jakarta Barat menuai kontroversial. Dalam audit BPK ditulis bahwa proyek bernilai 1,2 triliun ini berawal saat Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional hendak membangun pusat pendidikan pelatihan olahraga pelajar tingkat nasional National Training Camp Sport Center. Dalam perjalanannya muncullah kronologi sebagai berikut. Pada 1 Agustus 2011, KPK mulai menyelidiki kasus korupsi proyek Hambalan senilai 2,5 triliun. Dan pada tanggal 8 Februari 2012, Nazar mengatakan bahwa ada uang 100 miliar yang dibagi-bagi hasil dari korupsi proyek Hambalan, yaitu 50 miliar digunakan untuk kemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sisanya 50 miliar dibagi-bagikan kepada anggota DPR RI termasuk kepada Menpora Andi Alfian Malaroning. 9 Maret 2012, Anas membantah pernyataan Nazar. Anas bahkan berkata dengan tegas, 1 rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Dan yang terakhir, pada 5 Juli 2012, KPK menjadikan tersangka Deddy Kusnidar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Itulah hasil presentasi saya mengenai kasus-kasus korupsi pejabat pemerintahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.